Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Frans Juan Adimbeo, NIM 2023111610. Saya akan menjelaskan terkait fungsi pengoperasian dan kasusnya dalam industri ketenaga listrikan yang merupakan tugas kuliah manajemen teknik. Definisi dan tujuan pengoperasian industri ketenaga listrikan. Pengoperasian industri ketenaga listrikan adalah kegiatan usaha yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengkoordinasi berbagai elemen dalam sistem penyediaan tenaga listrik, termasuk pembangkit, transmisi, dan distribusi. Tujuannya adalah untuk memastikan pasokan listrik yang stabil, andal, dan efisien bagi seluruh konsumen. Kegiatan ini melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap kinerja sistem, penyesuaian terhadap perubahan permintaan, dan penanganan gangguan dengan cepat dan tepat. Pengoperasian yang baik akan meminimalkan risiko pemadaman dan memastikan kualitas daya yang optimal. Keandalan sistem mengendalikan berbagai elemen untuk menjaga kestabilan dan efisiensi. Koordinasi antar pembangkit, transmisi, dan distribusi. Pasokan stabil, memastikan pasokan listrik yang stabil dan andal bagi konsumen. Sedikit menjelaskan, di samping ini merupakan gambar pembangkit, di mana listrik dibangkitkan dari PLTA, PLTD, ataupun PLTU, ataupun juga pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, dari pembangkit kemudian ditransmisikan ke pelanggan dengan melalui trafo GI dari tegangan 20 kV menjadi 150 kV, dan kemudian ditransmisikan dan langsung bisa dipakai oleh pelanggan industri. Selanjutnya, untuk pelanggan bisnis dan sosial itu perlu diturunkan di trafo GI, di mana tegangan awalnya 150 akan diturunkan menjadi 20 kV, kemudian didistribusikan. Nah, untuk pelanggan bisnis itu bisa langsung dipergunakan, namun untuk pelanggan sosial dan rumah itu menggunakan trafo distribusi untuk didistribusikan, di mana tegangannya itu mencakup 380 dan 220. Selanjutnya, fungsi utama pengoperasian industri ketenaga listrikan. Pengoperasian sistem tenaga listrik memiliki beberapa fungsi utama yang saling terkait. Koordinasi antar sistem pembangkit listrik adalah fondasi utama memastikan pasokan yang stabil dan andal. Pengendalian pengoperasian memastikan semua komponen berfungsi dengan baik, mematuhi standar keselamatan dan efisiensi. Perencanaan dan pengembangan sistem tenaga listrik sangat penting untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan, termasuk pentingnya kapasitas dan integrasi teknologi baru. Pemeliharaan dan monitoring rutin terhadap infrastruktur ketenaga listrikan mencegah gangguan dan menjamin keandalan pasokan listrik. Koordinasi antar sistem pembangkit listrik. Yang kedua, pengendalian pengoperasian komponen jaringan listrik. Yang ketiga, perencanaan pengembangan sistem tenaga listrik. Selanjutnya, monitoring pemeliharaan infrastruktur ketenaga listrikan. Selanjutnya tanggung jawab pengelolaan sistem tenaga listrik. Pengelola sistem tenaga listrik memikul tanggung jawab besar dalam memastikan keandalan, keamanan, dan kualitas pasokan listrik. Ini mencakup penyusunan rencana pengembangan yang matang serta pengawasan ketat terhadap pelaksanaan operasional di lapangan. Pengelola harus memastikan bahwa semua kegiatan operasional mematuhi standar keselamatan dan lingkungan yang berlaku. Selain itu, pengelola juga bertanggung jawab untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi gangguan atau masalah dalam sistem. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti pembangkit listrik, pelanggan industri, dan pemerintah juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab pengelola. Selanjutnya, keandalan sistem, memastikan sistem beroperasi tanpa gangguan yang berarti.
Selanjutnya, keamanan operasi, menjamin keselamatan personil dan peralatan. Berikutnya, tantangan dalam pengoperasian sistem tenaga listrik. Industri ketenaga listrikan menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam pengoperasian sistem tenaga listrik. Salah satu tantangan utama adalah oversupply atau kelebihan pasokan listrik yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi jika tidak dikelola dengan baik. Integrasi energi terbarukan yang semakin meningkat juga memerlukan penyesuaian dalam pengoperasian untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan. Selain itu, perubahan iklim dan cuaca ekstrim juga dapat mempengaruhi keandalan sistem tenaga listrik. Pengelola sistem harus mampu mengantisipasi dan mengatasi dampak dari bencana alam seperti banjir, badai, dan kekeringan untuk memastikan pasokan listrik tetap terjaga. Ada beberapa kendala. Yang pertama, oversupply, kelebihan pasokan listrik. Ini bisa berakibat apabila jaringan listrik itu tidak handal, sehingga mengakibatkan trip di beberapa daerah yang membuat pembangkit memiliki kelebihan pasokan listrik. Selanjutnya, integrasi energi baru terbarukan, menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan. Selanjutnya, perubahan iklim, dampak cuaca ekstrim terhadap keandalan sistem. Selanjutnya, studi kasus proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di PLTMH UGI. Salah satu contoh kasus dalam industri tenaga listrikan adalah proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang memperdayakan masyarakat pedesaan. Proyek ini memanfaatkan sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sedikit bercerita, saya berada di ULPLND, di mana untuk ULPLND sendiri membawahi beberapa unit pembangkit, 8 PLTD dan 2 PLTMH, dan 4 PLTS. Nah, di daerah-daerah terpencil itu ada kendala di mana jaringan listrik itu susah untuk memasuki daerah tersebut karena banyaknya gunung dan tidak ada aksesnya jalan. Nah, di sini dari kendala yang dihadapi, dari PLN melihat bahwa potensi di sana adanya sumber air terjun dan itu dipergunakan untuk membangkitkan energi listrik mikrohidro, sehingga daerah tersebut menjadi makmur karena sumber daya lokal dimanfaatkan. Yang kedua, lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, kemandirian energi di mana tidak tergantung dari BBM dan juga batu bara. Selanjutnya, akses listrik terjangkau dan berkelanjutan, di mana tidak perlu membangun jaringan listrik yang panjang untuk melistriki desa tersebut, karena di desa tersebut sudah memiliki pembangkit sendiri. PLTMH dapat memberikan akses listrik yang terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke jaringan listrik. Selain itu, proyek ini juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Keberhasilan proyek PLTMH menunjukkan bahwa energi terbarukan dapat menjadi solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah terpencil. Selanjutnya, peran teknologi dalam pengoperasian sistem tenaga listrik. Teknologi memainkan peran krusial dalam memodernisasi dan meningkatkan efisiensi pengoperasian sistem tenaga listrik. Sistem pemantauan canggih seperti SCADA memungkinkan operator untuk memantau kinerja sistem secara real time dan merespon dengan cepat terhadap perubahan kondisi. Selain itu, teknologi LOT memungkinkan pengumpulan data dari berbagai perangkat di seluruh jaringan listrik yang dapat digunakan untuk analisis, prediksi, dan pemeliharaan preventif. Penggunaan kecerdasan buatan dan machine learning juga membantu dalam pengoptimalan operasi dan mengurangi risiko gangguan. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Pengoperasian sistem tenaga listrik yang efektif adalah kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat. Dengan koordinasi yang baik
pengendalian operasional yang tepat, perencanaan yang matang, dan pemeliharaan yang rutin, kita dapat mencapai sistem tenaga listrik yang andal, aman, dan efisien. Langkah selanjutnya adalah terus berinvestasi dalam teknologi baru dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang ketenaga listrikan. Kolaborasi antar pemerintah, industri, dan akademis juga penting untuk menciptakan inovasi dan solusi yang berkelanjutan. Dengan komitmen bersama, kita dapat membangun masa depan energi yang lebih baik bagi Indonesia. Yang pertama, investasi teknologi, pengembangan sistem, pemantauan dan pengendalian. Yang kedua, kolaborasi antar pemerintah, industri, dan akademisi. Yang ketiga, peningkatan kompetensi, pelatihan sumber daya manusia di bidang ketenaga listrikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Selamat malam.